Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya. Perkenalkan, nama saya Niwaya Noviani. Saya merupakan salah satu mahasiswa S3 Ilmu Pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Filsafat Pendidikan yang membahas tentang pendidikan sebagai alat dan perlawanan kekuasaan. Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk masyarakat dan peradaban. Dalam sejarahnya, pendidikan sering menjadi alat yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Melalui sistem pendidikan, penguasa dapat menanamkan ideologi, menciptakan legitimasi, dan mengontrol pola pikir masyarakat. Sehingga terciptalah kepatuhan terhadap penguasa. Kurikulum yang dikendalikan, akses yang terbatas, serta narasi yang disesuaikan dengan kepentingan penguasa menunjukkan bagaimana pendidikan berfungsi sebagai instrumen dominasi. Namun, pendidikan juga memiliki potensi besar sebagai alat perlawanan. Melalui pendekatan yang kritis dan transformatif, pendidikan dapat menjadi sarana untuk menyadarkan individu tentang ketidakadilan yang terjadi di sekitarnya. Kesadaran kritis ini mampu membangun solidaritas di antara kelompok-kelompok tertentu yang mendorong mereka untuk melakukan perlawanan atau menantang penguasa. Gerakan pendidikan berbasis komunitas misalnya telah banyak menantang dan memberikan dampak yang melawan eksploitasi dan mempromosikan perubahan sosial. Tema ini tentu sangat penting untuk dikaji, karena pendidikan tidak hanya membentuk individu sebagai subjek yang pasif, tetapi juga sebagai agen perubahan, dengan memahami bagaimana pendidikan dapat digunakan untuk mendukung atau melawan kekuasaan. Melalui pembahasan ini, kita diajak untuk melihat dualitas fungsi dari pendidikan sebagai alat kekuasaan sekaligus sebagai perlawanan dalam konteks membangun masyarakat yang lebih sadar, kritis, dan berkeadilan. Dilihat dari gambar di atas, menunjukkan bahwa pendidikan sebagai alat kekuasaan yang digunakan oleh penguasa untuk memperkuat kendali mereka atas masyarakat. Hal ini terlihat dari beberapa cara. Yang pertama adalah indoktrinasi ideologi dengan menciptakan sistem pendidikan yang sering diarahkan untuk menanamkan ideologi tertentu yang menguntungkan penguasa. Contohnya adalah buku sejarah yang hanya memuat perspektif penguasa tanpa memasukkan sudut pandang dari rakyat. Yang kedua adalah legitimasi kekuasaan, di mana pendidikan digunakan untuk membangun citra positif dari pemerintah, seperti simbol kurikulum yang terpusat sering dipakai untuk mengontrol pengetahuan yang akan diajarkan. Yang ketiga adalah kontrol sosial, di mana sistem pendidikan yang menciptakan kepatuhan melalui disiplin dan penanaman nilai-nilai tertentu, di mana penguasa juga mengandalkan pendidikan untuk menjaga stabilitas dengan menekan terjadinya pembangkangan dari rakyat. Selanjutnya, kita bisa melihat bahwa dari sisi lain, pendidikan sebagai perlawanan kekuasaan, di mana dapat dilihat yang pertama adalah kesadaran kritis, di mana mengacu pada gagasan Paulo Freire, yaitu membangun kesadaran kritis, yaitu pendidikan yang menekankan berpikir kritis, membantu individu memahami struktur dari ketidakadilan. Selanjutnya adalah pembentukan identitas kolektif, di mana pendidikan dapat digunakan untuk memperkuat solidaritas dan identitas komunitas atau kelompok-kelompok tertentu, dengan menghidupkan kembali nilai-nilai lokal dan kearifan budaya sebagai bentuk perlawanan terhadap homogenisasi. Selanjutnya adalah media perubahan sosial, di mana pendidikan berbasis komunitas memberikan ruang untuk menyuarakan kebutuhan rakyat. Contohnya, gerakan literasi atau pendidikan formal yang mengajarkan keterampilan untuk melawan eksploitasi. Kemudian faktor penentu dari efektivitas pendidikan. Kita bisa lihat dari konten-konten pendidikan. Apakah materi yang diajarkan mendukung kebebasan berpikir atau hanya mendukung atau memperkuat kekuasaan? Di sisi lain adalah aktor pendidikan,
seperti guru, dosen, atau pendidik yang menjadi agen perubahan atau malah memperkuat penguasa. Selanjutnya kita bisa lihat dukungan eksternal dari media, teknologi, dan komunitas yang memainkan peran besar dalam mendorong transformasi pendidikan. Visual dalam mind mapping, yaitu dari sisi pendidikan sebagai alat kekuasaan, ditandai dengan beberapa simbol, yaitu simbol rantai, melambangkan kontrol dan pembatasan, mahkota melambangkan kekuasaan dan penguasa, buku yang terkunci melambangkan kontrol sebagai akses pengetahuan, atau kontrol terhadap akses pengetahuan, dan di sisi lain pendidikan sebagai alat untuk perlawanan kekuasaan. Ditandai dengan simbol lampu melambangkan kesadaran dan pencerahan, berpikir kritis, tangan yang bergandengan melambangkan solidaritas dan kekuatan kolektif, serta yang terakhir adalah buku menjadi buku dengan tunas yang tumbuh, yaitu melambangkan pembelajaran sebagai sumber dari perubahan sosial. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam harmoni. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Nama budaya. Semoga bermanfaat.